Selamat datang di Infonomi. Ini Xiaomi 17 Ultra dan hari ini saya akan menunjukkan cara mengatur perangkat baru Anda. Sekarang alih-alih hanya sekadar melalui proses pengaturan, saya juga akan membahas secara singkat atau mungkin tidak singkat, tetapi akan membahas bagian pengaturan yang berorientasi pada privasi, yang menurut saya penting. Terima kasih. Banyak orang seharusnya tahu apa yang mereka setujui, terutama ketika bulan September tiba. Hal itu akan sangat penting bagi sebagian orang. Jadi, ketika Anda menyalakan ponsel Anda untuk pertama kalinya, Anda seharusnya melihat layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini. Jadi, kita akan klik panahnya, lalu kita akan mencari bahasa yang kita inginkan dari daftar. Jadi, biarkan saya cari bahasa Inggris, dan setelah Anda menemukannya, ada pilihan seperti English Australia, India, UK, US. Sebenarnya tidak terlalu penting mana yang Anda pilih. Sejauh yang saya tahu, bagian dalam tanda kurung di sini benar-benar tidak berpengaruh apa-apa. Sekarang, di halaman berikutnya, kita juga bisa memilih wilayah kita sekarang. Saya mungkin akan merekomendasikan untuk memilih wilayah yang mungkin bukan asal Anda, yaitu khususnya Uni Eropa. Sekarang, lalu saya merekomendasikan ini sebenarnya karena saya sendiri tidak tahu apakah ini benar-benar berpengaruh atau tidak. Tapi ya, kalau memang berpengaruh, setidaknya Anda bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan saat ini, saya rasa tidak ada yang bisa saya uji apakah ini benar-benar berpengaruh atau tidak. Tapi alasan utamanya adalah karena Uni Eropa sering merancang undang-undang yang jauh lebih ramah bagi konsumen dan justru sebaliknya seringkali memberatkan perusahaan besar. Mereka tidak terlalu pro-korporasi, yang Anda tahu. Nah, tidak seperti di Amerika Serikat yang benar-benar mendukung korporasi. Ya, silakan pukul pengguna dengan apapun yang Anda mau. Selama kamu menghasilkan uang, kita semua senang, kan? Persetan dengan para pengguna. Jadi, Uni Eropa pada dasarnya adalah kebalikannya. Persetan dengan perusahaan-perusahaan besar. Pada dasarnya ini Johnny Silverhand. Ya, supaya kita pastikan konsumen senang dengan apa yang mereka dapatkan dan apa yang seharusnya mereka miliki. Jadi, ketika Uni Eropa membuat perubahan hukum dan memaksa perusahaan-perusahaan untuk mematuhinya, mungkin di masa depan akan ada perusahaan yang benar-benar hanya menerapkan hukum atau perubahan ini di Uni Eropa saja dan tidak di tempat lain. Karena di sanalah mereka dipaksa untuk melakukannya. Jadi dengan memilih ini mungkin saja seperti yang saya bilang, ada kemungkinan kecil, bahkan jika kamu tidak berada di Uni Eropa, kamu tetap bisa terkena dampak positifnya asalkan kamu memilih sesuatu yang merupakan bagian dari Uni Eropa, seperti Polandia. Sekarang lanjut, kita punya hal-hal seperti syarat dan ketentuan. Jujur saja, tidak ada yang benar-benar membaca satu kata pun dari ini. Kalau kamu membacanya, saya turut prihatin, sepertinya kamu tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Tapi sudahlah, kita centang saja kotak ini, tanda kita sudah membaca dan menyetujui perjanjian pengguna serta kebijakan privasi. Dan kita lanjut ke halaman berikutnya yang berisi pengaturan menggunakan perangkat lain. Yang mana, biar saya ambil dulu dari lantai. Nah, ini dia. Tunggu sebentar ya. Dan seharusnya akan segera muncul. Ayo dong. Cepat sedikit, cepat. Benar kan? Saya sudah colokkan, tapi kabelnya bahkan belum terpasang ke charger. Biar saya perbaiki dulu masalah ini. Beres. Sekarang saya lagi isi daya ponsel. Mari kita coba kembali sekarang dan lakukan ini sekali lagi. Hei, sebenarnya ada apa sih denganmu? Oke, saya akan jelaskan apa yang seharusnya terjadi dan apa yang tidak. Jadi biasanya akan muncul pop-up di sini. Pada dasarnya untuk mengatur penggunaan perangkat lain yang memungkinkan Anda memindahkan akun Google yang ada di perangkat ini ke perangkat yang satu lagi. Dan prosesnya dilakukan melalui semacam kode 3 angka yang agak aneh. Pilih angka yang benar. Dan ini dalam beberapa hal memang merupakan migrasi data. Menyebutnya seperti itu sebenarnya cukup dermawan, jadi begitulah. Cukup masuk ke akun Google, semua data terhubung seperti foto, video, kontak, dan pesan akan diambil. Jadi apapun yang sudah diambil Google dari Anda. Karena terus dipaksa sinkron ke cloud meski tidak mau, akhirnya Anda secara tidak sengaja menekan tombol setuju begitu saja. Karena notifikasinya selalu muncul dan suatu hari Anda pasti akan lengah, jadi secara otomatis semua hal itu akan diambil juga.
yang sebenarnya diambil dari Anda karena memang begitulah kenyataannya. Jika Anda terus menolak dan notifikasi ini terus muncul, pada akhirnya ketika Anda mengkliknya, saya menganggap ini pada dasarnya itu adalah pencurian karena memang dirancang agar Anda akhirnya lengah dan memberikan data tersebut. Jadi bagaimanapun juga Anda bisa memilih lewati di sini karena sejujurnya ini adalah cara terburuk untuk memindahkan data antar perangkat Android. Dan fitur backup dan restore Google adalah sampah terbesar yang pernah ada sebagai proses backup atau restore. Itulah kenapa saya sarankan untuk benar-benar mengabaikannya saja. Saya akan menunjukkan di working video apa yang sebaiknya Anda gunakan untuk memindahkan data. Yang jelas jauh lebih baik daripada apa yang ditawarkan Google. Dan selanjutnya, di halaman berikutnya kita punya opsi untuk memasukkan kartu SIM. Anda bisa memasukkan kartu SIM fisik di bawah atau mengaktifkan eSIM. Namun untuk eSIM, Anda harus terhubung ke jaringan Wi-Fi saat mengaktifkannya. Dan jika Anda sudah melewatinya atau mengklik untuk mengaktifkannya, pada kedua kasus tersebut, Anda akan dibawa ke halaman berikutnya, yaitu halaman koneksi Wi-Fi. Saya hanya ingin menunjukkan koneksi Wi-Fi ini. Biar saya kembali dulu. Jadi ada Wi-Fi dan jika saya aktifkan, juga Wi-Fi. Sekarang, perbedaannya di sini adalah saya masih bisa melewatinya dan tidak akan bisa menambahkan eSIM, tapi jika saya mengaktifkannya, sekarang ada satu hal yang terjadi. Apabila saya mencoba mengeluarkan tray-nya, nah, izinkan saya untuk mengambil kartu SIM dan memperlihatkan kepada Anda apa yang terjadi. Jadi SIM nomor 1 adalah yang berfungsi. Kartu SIM nomor 2 sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Jadi jika saya memasukkan kartu di bagian atas, seharusnya sudah beres. Seharusnya begitu, Pin, karena ini berhasil. Nah, karena yang satunya sudah diaktifkan, jika saya membaliknya ke arah bawah ke SIM nomor 2, seharusnya tidak berfungsi saat ini. Mari kita coba. Benar, alat ini tidak berfungsi sehingga terlihat alat ini tidak membaca kartu di baki bawah. Itu karena eSIM sudah aktif dan memungkinkan penambahan eSIM sebagai pengganti kartu fisik di slot SIM 2. Jadi perhatikan ini jika Anda berencana menggunakan dua kartu SIM. Dan jika Anda mengaktifkan ini secara tidak sengaja, lalu bertanya-tanya kenapa ponsel Anda mengabaikan kartu di bagian bawah. Inilah alasannya pokoknya. Lanjut ke halaman berikutnya. Dan yang terbuka sekarang adalah pengaturan kunci layar. Sekarang kita punya 3 opsi berbeda yang bisa kita atur sebagai kunci layar. Jadi, untuk kunci layar, kita punya PIN, pola, atau kata sandi, lalu di atas itu ada juga sidik jari dan pengenalan wajah. Nah, 2 yang terakhir ini adalah biometrik, dan biometrik tidak selalu 100% dapat diandalkan. Jadi pada saat jari atau wajah Anda ada sedikit noda dan ponsel Anda menolak mengenali Anda. Ponsel akan meminta Anda memilih kunci layar saat memakai salah satu atau kedua metode tersebut. Selain itu, saya juga ingin menekankan bahwa ponsel ini untuk sidik jari sebenarnya menggunakan teknologi Sonic. Jadi seperti yang dimiliki Samsung, yang di sini benar-benar luar biasa. Sangat cepat sekali. Ini adalah salah satu sensor sidik jari tercepat yang pernah saya coba. Benar-benar hanya dengan sentuhan ringan seperti ini. Langsung terbuka. Ini benar-benar luar biasa, jadi jika Anda berencana menggunakan biometrik apapun, pastikan untuk mengatur sidik jari karena kualitasnya sangat luar biasa. Sekarang saya akan memilih pola saja di sini. Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan soal perlindungan adalah Anda memang sebaiknya menggunakannya. Seperti biasanya, apapun itu, semakin baik Anda melindungi, Anda tahu, jangan bodoh, lindungi alat Anda, begitu maksudnya ya. Jadi, ponsel Anda biasanya menyimpan banyak data pribadi, apapun itu. Jadi jika perangkat Anda hilang, penting agar siapapun yang menemukannya tidak bisa mengakses semua data pribadi di ponsel tersebut. Itulah sebabnya Anda sebaiknya mengatur perlindungan tertentu. Lalu, setelah menggambar 2 kali, pilih konfirmasi untuk mengaktifkan fitur perlindungan ini. Sekarang, jika perangkat dikunci, Anda harus buka kunci layar kembali untuk mengaksesnya. Sekarang di bagian ini saya akan berhenti sejenak dan membahas tentang bagian privasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan ini pada dasarnya semua tentang Google, tentu saja begitu. Kalau soal melanggar privasi Anda, itu pasti Google.
Mereka tidak melindungi Anda. Mereka berbisnis dengan menjual semua data pribadi Anda. Di sini ada data lokasi, pemindaian, pengiriman data pengguna, diagnostik, serta pembaruan aplikasi. Kalau dilihat satu persatu, semuanya tidak penting, kecuali yang ini karena intinya bilang, "Persetan, kami yang menentukan pembaruan ponselmu." Tapi selain itu, ada opsi penggunaan lokasi yang sebagian besar diantaranya seperti menyembunyikan fakta. Sebagai contoh, penggunaan lokasi memungkinkan aplikasi dan layanan yang memiliki izin untuk menggunakan lokasi perangkat Anda. Akurasi lokasi menggunakan informasi sinyal nirkabel seperti Wi-Fi, menara seluler, dan GPS, serta data sensor perangkat. Dan bla bla bla, itu sebenarnya tidak berarti apa-apa mengingat mereka akan melanggar hal itu. Jadi jika Anda mematikan fitur itu, dengan hanya mematikan ini saja, ponsel Anda seharusnya tidak dapat terhubung ke menara seluler. Karena secara harfiah disebutkan bahwa aplikasi ini menggunakan hal-hal seperti menara seluler untuk menilai lokasi Anda. Jadi jika saya mematikan ini dan ponsel tidak bisa menentukan lokasi saya melalui menara seluler, tapi tetap saja melakukannya bahkan ketika Anda memasukkan kartu. Apakah Anda memasang atau tidak memasang kartu SIM di sini? Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, karena begitu ponsel Anda memiliki kartu SIM. Bahkan, mari kita asumsikan saja opsi yang lebih masuk akal dan jelas bisa dicek, termasuk yang tanpa fitur ini juga. Panggilan darurat itu ada dan itu juga menggunakan menara seluler. Tapi misalnya Anda memasukkan kartu lalu menelepon teman Anda, benar? Maka ponsel ini perlu terhubung ke menara seluler. Menara seluler itu terletak di suatu tempat. Jadi menara seluler itu tahu bahwa ponsel ini dengan informasi email tertentu terhubung ke sana. Dan dengan terhubung ke sana, menara seluler tahu kira-kira di mana lokasinya sehingga ponsel itu bisa dilacak sehingga mengabaikan opsi ini. Jadi itu satu hal. Selanjutnya, memungkinkan pemindaian sehingga memungkinkan aplikasi dan layanan. Ini benar-benar kacau, tetapi memungkinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja. Bahkan saat Wi-Fi atau Bluetooth dimatikan, maaf, apa-apaan ini? Jadi pada dasarnya ini mirip dengan apa yang dimiliki iPhone. Ya, Bluetooth atau Wi-Fi Anda mati. Dasar bodoh, kau pikir begitu, tapi sebenarnya tidak begitu. Dengan mematikan fitur tersebut, satu-satunya hal yang Anda cegah agar perangkat Anda tidak melakukan hal tersebut adalah pemindaian terhadap perangkat lain. Benar? Intinya, mereka berbohong dengan menutupi informasi. Pemindaian tetap berjalan lewat perangkat lain seperti Wi-Fi dan Bluetooth Anda. Bahkan saat dimatikan, sebenarnya tetap menyala, seperti yang tertulis jelas di sini. Jika pemindaian tetap berjalan saat fitur dimatikan, itu berarti metode tersebut sebenarnya tidak benar-benar mati. Perangkat lain masih bisa melihat sinyal yang dipancarkan dan hal ini juga melanggar opsi ini. Selanjutnya, kita memiliki opsi untuk mengirimkan data pengguna dan diagnostik guna membantu meningkatkan pengalaman perangkat Android Anda. Bla bla bla. Kamu seharusnya tidak peduli sama sekali tentang ini. Anda membeli perangkat yang mahal dan berharga penuh. Tidak ada alasan sama sekali mengapa Anda harus membagikan data apapun di sini dengan Google. Untuk membantu mereka meningkatkan perangkat mereka, sudah menjadi urusan mereka untuk meningkatkan Android mereka agar Anda mau membelinya daripada iPhone. Itu bukan urusanmu. Untuk membantu mereka meningkatkan sistem mereka dengan pada dasarnya membagikan informasi pribadimu supaya mereka bisa menjualnya habis-habisan dan kemudian memberimu iklan yang ditargetkan. Karena itulah yang akan mereka lakukan dengan omong kosong ini. Jadi sekali lagi, ini sudah bisa langsung pergi ke neraka. Dan hal terakhir di sini adalah menginstal pembaruan dan aplikasi. Jadi lanjut saja, ini pada dasarnya memaksamu terima. Pergi sana, urus dirimu, dan setuju saja ya. Dengan melanjutkan, kamu setuju bahwa perangkat ini otomatis mengunduh dan memasang pembaruan serta aplikasi dari Google. Statusmu saat ini penting, tapi intinya ini benar-benar hanya bilang padamu. Silakan urus dirimu sendiri. Kamu akan menginstal apapun yang kami mau di ponselmu dan kamu tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, kamu punya sesuatu untuk dikatakan dalam kenyataannya. Hanya saja itu akan berakhir dengan kamu yang berbicara. Tapi itu juga akan disertai dengan sedikit catatan bahwa perangkatmu tidak akan lagi mendapatkan patch keamanan apapun. Jadi, saya akan cepat jelaskan ini dengan sebuah contoh. Belakangan ini, kamu mungkin sudah atau belum mendengar tentang situasi dengan Samsung. Samsung menjual kulkas-kulkas luar biasa ini dengan harga sekitar $3.000. Nah, ini adalah
Kulkas pintar yang begitu pintar sampai-sampai mereka akan mengirimkan notifikasi ke ponselmu kalau kamu lupa menutup pintu kulkas. Kalau begitu, kenapa kamu nggak sekalian aja nutupin buat aku, dasar tolol, kalau kamu memang sepintar itu? Jadi bagaimanapun juga jelas itu hebat. Tapi kulkas pintar ini dilengkapi dengan layar, sehingga kamu bisa menulis catatan di atasnya dan melakukan hal-hal tidak penting lain yang seharusnya tidak perlu kamu pedulikan untuk dilakukan di kulkasmu. Dan orang-orang yang membelinya, saya kira mereka puas dengan kulkas itu. Sampai pada titik di mana Samsung memutuskan untuk mulai menampilkan iklan di kulkas-kulkas tersebut. Dan di Amerika Serikat, mengubah sistem untuk mencegah hal ini terjadi omong-omong adalah ilegal. Karena jangan sampai kamu benar-benar memiliki perangkat yang sudah kamu bayar. Jadi itu satu hal. Dan ketika pembaruan ini datang, kamu sebenarnya bisa mematikan pembaruan sistem otomatis dan hal lainnya. Tapi pada kenyataannya, itu tidak akan mengubah apapun karena pembaruan semacam ini yang melakukan hal-hal konyol seperti ini tidak datang melalui jalur normal. Mereka masuk lewat pintu belakang. Yang bahkan tidak kamu ketahui ada di ponselmu, karena kamu tidak akan bisa menemukan informasi ini dimanapun di ponselmu yang memberitahukan hal ini. Jadi, yang sebenarnya harus kamu perhatikan atau cari adalah layanan pembaruan OT. Itu adalah sampah dari Google yang bertanggung jawab untuk menginstal sampah di perangkatmu tanpa izin atau sepengetahuanmu. Bahkan ketika semua pembaruan sistem dan aplikasi sudah dimatikan, jika Google memutuskan ingin mengirimkan sesuatu kepadamu, mereka akan tetap melakukannya. Dan mereka akan melakukannya tanpa sepengetahuan Anda melalui layanan pembaruan OTA yang berjalan terus-menerus di perangkat Anda. Dan ini sebagian bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak Anda pedulikan, tetapi juga bertanggung jawab atas penginstalan hal-hal seperti patch keamanan. Jika ada semacam kerentanan pada Android Anda, kerentanan itu juga akan disebarkan melalui celah tersebut, tanpa kamu perlu melakukan apapun, kan? Jadi dengan cara ini cukup bagus. Sekarang jika misalnya perangkat Anda telah melewati siklus hidup atau siklus dukungan, seperti perangkat Samsung yang memiliki siklus hidup sekitar 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun, mereka tidak akan lagi menerima pembaruan keamanan. Namun mereka tetap akan mendapatkan sampah dari Google yang mereka inginkan atau yang ingin mereka install di perangkat Anda. Dan saya bisa memastikan itu, karena saya memiliki Huawei Mate 20 Pro lama yang baru-baru ini diinstal ulang oleh Google meskipun sudah tidak mendapatkan pembaruan apapun selama beberapa tahun. Jadi itu fantastis. Kapanpun aplikasi Anda mengubah tampilannya, misalnya Play Store, dan memutuskan bahwa, hey, tampilannya berbeda. Nah, itulah yang namanya pembaruan OTA, meskipun Anda belum melakukan pembaruan apapun dalam beberapa waktu terakhir. Jadi, sebagai penutup, seperti yang saya katakan, Anda secara teknis dapat menghapus ini dengan mengunduh aplikasi yang bisa melihat dan mengelola proses latar belakang, khususnya proses, karena ini bukanlah aplikasi biasa. Ini adalah proses yang berjalan di latar belakang perangkat Android Anda, dan Anda dapat menemukannya setelah dihapus. Namun seperti yang saya katakan, dengan menghapusnya, Anda membuka perangkat terhadap celah keamanan yang biasa ditambal oleh Google. Namun sekarang, dengan pembaruan OTA yang sudah tidak ada, itu tidak bisa lagi dilakukan. Tapi, satu hal terakhir yang ingin saya sebutkan adalah hal yang saya bicarakan tentang bulan September. Pada bulan September, Google ingin meluncurkan fitur luar biasa ini, di mana Anda tidak lagi bisa menginstal pembaruan pihak ketiga, maksudnya aplikasi pihak ketiga di ponsel Anda dari sumber lain selain Play Store, selama aplikasi-aplikasi tersebut belum ditandatangani, atau lebih tepatnya kecuali Google tidak memeras uang dan memaksa para pengembang untuk menandatangani ulang dengan data pribadi mereka, mengumpulkan semua informasi itu karena jangan sampai Anda anonim di internet, bukan? Jadi intinya, sekarang jika Anda seorang pengembang dan Anda membuat sesuatu seperti aplikasi YouTube versi modifikasi, jelas Google tidak akan menginginkan aplikasi seperti ini ada di Play Store, karena aplikasi tersebut mengakali iklan di YouTube dan memungkinkan Anda menggunakannya pada dasarnya seperti YouTube Premium, tapi gratis. Nah, aplikasi itu nantinya tidak akan bisa lagi diinstal karena pengembangnya harus pergi ke Google, membayar semacam tebusan agar aplikasinya bisa ditandatangani oleh Google supaya Anda, sebagai pengguna, bisa menginstalnya. Sekarang, jelas, dengan mereka membayar, mereka juga harus memberikan informasi pribadi mereka, seperti informasi rekening bank, nama mereka, dan omong kosong lainnya. Hal-hal yang seharusnya tidak perlu Anda lakukan hanya untuk menggunakan komputer sialan.
Karena ini secara teknis adalah komputer, ada prosesor, RAM, penyimpanan, layar, hanya saja menjalankan Android bukan Windows, tapi sebenarnya bisa saja menjalankan Windows kalau Anda mau. Jadi, jelas kalau Anda ingin mencegah hal itu terjadi, saya sendiri biasanya langsung menghapus layanan pembaruan tersebut. Itulah yang sebenarnya akan saya lakukan sendiri. Karena persetan denganmu Google, kamu jelas tidak akan mengatur apa yang bisa saya lakukan di perangkat saya. Jadi, setelah itu selesai, mari kita lanjut ke pengaturan dasar dari Xiaomi. Ada pengaturan lokasi, pembaruan sistem otomatis, kirim data diagnostik, dan iklan personalisasi. Perlu dicatat bahwa dua pengaturan yang saya matikan tadi murni hanya untuk menonaktifkan fungsinya. Apa kamu yakin ingin mematikan itu? Jadi intinya, Xiaomi di sini memang sedang mencoba memata-matai kamu. Iklan personalisasi memantau kesukaan dan ketikanmu, lalu menampilkan iklan berdasarkan itu. Ini spyware untuk memberi iklan tertarget. Kita akan matikan fitur itu. Xiaomi, tolong kembalikan posisi tombolnya seperti semula. Saat konfirmasi mematikan sesuatu, tombolnya harus di sini, bukan sebaliknya. Stop pakai psikologi terbalik. Nah, selesai. Jadi setelah dimatikan, lanjut ke pengaturan lainnya. Saya sarankan matikan fitur tak berguna itu. Sebenarnya, itu tak ganggu penggunaan perangkat, hanya membatasi jumlah kebocoran data perangkat untuk tujuan iklan. Sebagai pengguna, kamu sebenarnya tidak mendapat untung. Mendapatkan iklan yang ditargetkan bukanlah keuntungan, dan data yang dijual menghasilkan uang yang tidak pernah kamu terima sepeser pun. Jadi, selama kamu tidak dapat uang dari situ, jangan dibagikan. Lanjut. Program pengalaman ini mirip seperti di Google. Jika ingin memperbaikinya demi menjual ponsel baru, perangkat ini harus sudah siap pakai. Jangan bagikan datamu untuk itu. Katanya diperbaiki. Mungkin ponsel ini diperbaiki atau tidak. Siapa tahu mereka ambil data untuk perbaikan ponsel berikutnya, bukan yang ini. Jadi kamu bagi data tanpa alasan, dan datanya bisa dimonetisasi. Lanjut, kita punya sebuah sistem. Prompt daemon, apalah itu, kamu bisa cek yang lainnya. Tapi lanjut ke bagian berikutnya, saya sudah membahas yang paling penting di sini. Jadi berikutnya kita punya kontrol orang tua. Itu terserah kamu. Kalau kamu ingin mengaktifkannya, jelas tinggal aktifkan saja. Selanjutnya, font. Ini sebenarnya dua font yang sama, hanya berbeda di ukuran saja. Launcher atau cara aplikasi kamu disimpan, ada app tray, cukup usap ke atas dan semua aplikasi ada di sana. Atau kamu bisa menaruh semua aplikasi di layar utama. Saya lebih suka app tray, terutama versi Xiaomi ini. Launcher ini punya tab kategori. Paling atas, pilih kategori. Ini akan tampilkan kategori beserta aplikasinya. Aplikasi yang masuk ke sistem tersebut. Navigasi, terserah kamu mau pakai tombol atau gesture. Saya suka gesture yang dipilih secara default. Lanjut ke halaman berikutnya. Tata letak aplikasi terbaru saat kamu mengaksesnya, seperti ini tampilannya. Saya suka yang ini meski tampil lebih sedikit, tapi saya suka cara mengelolanya. Karena di sini cukup usap ke atas untuk menutup, sementara yang lain harus ke samping. Dan ini pada dasarnya yang menyelesaikan proses setup, tapi saya masih ingat untuk menunjukkan aplikasinya ke kamu. Jadi itu bagus. Jadi yang untuk memindahkan data, kita tunggu saja perangkatnya. Setelah berada di layar utama, kamu bisa geser ke halaman kedua. Di bawah aplikasi sistem, gulir ke bawah untuk menemukan aplikasi bernama Mi Mover. Aplikasi ini adalah yang terbaik untuk memindahkan semua data-data kamu. Saya setuju dengan ini. Di sini, kamu cukup pilih bahwa ini ponsel baru, lalu pilih kategori yang sesuai kebutuhanmu di sini. Jika kamu memiliki perangkat Android lain, atau perangkat Xiaomi lain, atau Apple, kamu tuh bisa menggunakan yang mana saja. Dan yang perlu kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi ini, Mi Mover, di perangkat lamamu. Jadi jika ponsel lamamu adalah Samsung, kamu tinggal buka Play Store. Silakan unduh aplikasi Mi Mover di sana, kemudian pilih opsi Android dan mengizinkan semua aksesnya. Nanti akan muncul sebuah kode, lalu buka Mi Mover di sini, dan sekali lagi pilih izinkan semua. Pilih perangkat lama, lalu arahkan kamera untuk memindai kode QR. Ini akan menghubungkan keduanya agar kamu bisa memindahkan data yang diinginkan. Kamu punya kendali penuh untuk memindahkan semua aplikasi di perangkat ini, apapun asalnya. Kamu bisa memilih
aplikasi satu persatu, bahkan data aplikasinya. Kamu bisa memindahkan foto, video, apapun yang kamu punya, semuanya bisa dipindahkan dengan cepat karena pakai hotspot. Jadi ini membuat koneksi Wi-Fi antara kedua ponsel dan prosesnya cukup cepat. Pilihan yang solid, opsi yang sangat bagus untuk digunakan. Jadi itu saja rangkumannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Jika iya, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.